Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas sebuah kasus yang menimpa driver ojol di Bondowoso, Jawa Timur, di mana driver ojol ini menjumpai istrinya tengah berduaan dengan pria lain di rumahnya. Mirisnya, driver ojol ini justru menjadi korban atas aksi yang dilakukan teman istrinya tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Maharsoya Yusi Widikdia alias Yusi, pria kelahiran Surabaya pada 24 Agustus 1989 dan berumur 33 tahun. Yusi merupakan warga desa Sumberkalong RT 21 RW 8, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Diketahui, Yusi telah menikah dengan seorang wanita bernama Indira Pagaswati. Dari pernikahannya ini, Yusi dan Indira dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya tengah menginjak pendidikan di SMP, sedangkan yang 2 masih kecil. Selain itu, diketahui Indira tengah mengandung anak keempatnya. Yusi dan istrinya serta ketiga anaknya tinggal di sebuah kontrakan di Jalan Kolonel Sugiono RT 10 RW 2, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Kehidupan mereka awalnya berjalan baik-baik saja serta penuh kebahagiaan. Yusi dikenal dengan sosok yang baik, ramah, jujur, serta bertanggung jawab. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Yusi berprofesi sebagai driver ojek online. Setiap hari, dari pagi sampai malam, ia menghabiskan waktunya di luar rumah untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Jarang sekali ia bertemu keluarganya di rumah, terutama anak-anaknya. Bahkan, Yusi pun tidak mengetahui apa yang terjadi di rumahnya saat ia sibuk bekerja di luar rumah. Meskipun begitu, Yusi sangat menyayangi keluarganya. Berbagai upaya ia lakukan untuk membahagiakan keluarganya. Tidak pernah sekalipun ia terdengar adu mulut dengan istrinya. Namun semua itu telah sirna dalam sekejap mata dan membuat Yusi kehilangan nyawanya. Ternyata, di balik kerja keras Yusi tersebut tersimpan rahasia yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dan itu sangat menyakitkan bagi Yusi. Setiap hari ia bekerja keras membanting tulang. Ternyata istrinya di rumah tengah menjalin hubungan dengan pria lain. Sungguh sangat disayangkan sekali. Seorang suami bekerja keras di luar rumah demi membahagiakan keluarganya. Namun, istri di rumah justru menjalin hubungan dengan pria lain. Diketahui, pria itu berinisial BH, seorang duda berusia 31 tahun, warga desa Wonosari RT 15 RW 15, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Perkenalan Indira dan BH pertama kali melalui sosial media. Hingga akhirnya hubungan Indira dan BH semakin hari semakin dekat. Bahkan BH bukan hanya sekali 2 kali berkunjung ke rumah Yusi, melainkan sering berkunjung ke rumah Yusi saat Yusi tidak di rumah. Setiap kali BH berkunjung, ia selalu membawakan buah salak untuk anak-anak Yusi. Anak-anak Yusi pun memanggil BH dengan sebutan Om Salak. Hubungan Indira dan BH pun sudah berjalan hampir 1 tahun lamanya. Hingga akhirnya hubungan keduanya diketahui oleh Yusi dan terjadilah peristiwa yang membuat Yusi kehilangan nyawanya. Saat itu, Rabu 30 November 2022, seperti biasanya Yusi berangkat kerja. Namun seperti mendapatkan firasat, Yusi yang biasanya tidak pernah pulang lebih awal, hari itu Yusi pulang lebih awal tanpa sepengetahuan istrinya. Ia tiba di rumah sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Namun setibanya di rumah, Yusi dikagetkan dengan penampakan yang selama ini tidak pernah ia duga sebelumnya. Yakni, sang istri Indira sedang asik berduaan di kamar dengan BH. Padahal saat itu, ketiga anaknya juga di rumah. Bisa-bisanya ia menerima laki-laki lain di rumah tanpa seizin suaminya. Melihat penampakan itu, Yusi tak kuasa menahan amarahnya. Dan terjadilah pertengkaran hebat antara Yusi dan istrinya. Tak sampai di situ, Yusi juga melayangkan pukulan kepada istrinya. Melihat kejadian itu, BH merasa tidak tega dengan Indira. Ia lantas mengambil pisau lipat yang diletakkan di dalam tasnya, yang pada saat itu, tas dicantolkan di dinding kamar. Selanjutnya, tersangka keluar kamar untuk membuka pisau lipat tersebut. Mengetahui BH keluar kamar, Yusi kemudian mengejar BH dan hendak melakukan pemukulan kepada BH.
Kemudian di saat yang bersamaan, BH menghujamkan pisau lipat tersebut secara bertubi-tubi sebanyak 7 kali ke arah badan Yusi. Yusi telah ditikam pada bagian dada, perut, lengan, dan ketiak, sehingga membuat Yusi terdorong atau mundur dari depan kamar sampai ke kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3-4 meter. Hingga akhirnya Yusi jatuh terselungkup di kamar mandi dan meninggal dunia di tempat akibat pendarahan dari luka robek yang ada pada tubuhnya. Selepas peristiwa itu, BH keluar meninggalkan rumah Yusi dengan berlagak tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan setelah kepergian BH, tetangga yang mendengar keributan itu pun berdatangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka melihat kondisi Yusi, mereka pun segera menolong Yusi, namun Yusi sudah tidak bernafas. Mereka lantas melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sedangkan jenazah Yusi langsung diotopsi di RSUD Kusnadi Bondowoso. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian segera menuju TKP dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan BH dan menetapkannya sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sebilah pisau lipat warna hitam ukuran 20 cm, satu buah celana jeans warna biru dengan bercak cairan merah, satu buah jaket ojol warna hitam kombinasi hijau dengan bercak cairan merah, satu buah kaos warna hitam dengan bercak cairan merah, satu pasang sendal warna coklat, satu buah tas warna hitam merek Eiger, satu buah helm warna putih merek Digimaru, satu unit HP Vivo warna gold, satu unit HP Poco warna hitam, satu pasang sarung tangan karet warna putih, satu buah helm warna hitam bermotif Gojek warna hijau, satu unit HP Infinix warna hitam, dan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dove. Atas perbuatannya, BH dijerat dengan pasal 340 subsidir, pasal 338 subsidir, pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun. Sedangkan istri Yusi, Indira, ditetapkan sebagai saksi. Selain untuk melengkapi berkas serta menguji tingkat kebenaran tersangka dan saksi, pihak kepolisian juga melakukan rekonstruksi atas kasus ini. Setidaknya ada 20 adegan diperagakan oleh tersangka BH. Rekonstruksi dilakukan di rumah kontrakan Yusi di Jalan Kolonel Sugiono, Gang Jambu, Kelurahan Kademangan, serta dijaga ketat aparat kepolisian. Sebab sejumlah driver ojol yang tidak lain rekan Yusi turut menyaksikan jalannya rekonstruksi, ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Atas kejadian ini dinilai membuat mental ketiga anak Yusi terganggu, sehingga perlu pendampingan khusus agar tumbuh kembangnya tetap baik. Dengan demikian, berbagai pihak terkait siap memberikan perlindungan terhadap anak Yusi. Selain itu, jika istri Yusi mengalami trauma dan perlu didampingi, maka juga akan diberikan pendampingan serius, apalagi setelah melihat Yusi meninggal di depan mata kepala mereka. Atas meninggalnya Yusi, berbagai kalangan bersama-sama mengucapkan duka mendalam dan turut berbelasungkawa. Semoga Maharsuya Yusi Widikdia alias Yusi husnul khotimah, perjuanganmu telah usai, dan semoga Yusi tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.